Teteh kemana emang teh? Bandung, di Jogja. Oh, oke. Jadi ini tuh lagi di Jogja, mudiknya ke Enggak, Bandung gitu. enggak, masih masih di Bandung, masih di Bandung. Oh, oke. Berarti mudik ke tempat Kang Arif ya? Iya, Aduh, Masya kalian Allah. nengokin Acit. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, kita doa ya Teh ya. Mudah-mudahan Ramadan ini doa-doa dari Teteh, Akang sama Uti ya. Sampai ke Acit semua ya. Amin, Insya amin. Allah. Pak Budi mudik kemana Pak Budi? Saya mudiknya ke Condet, Pak Ivan. Jauh sekali kayaknya Pak Ivan ya. Kayaknya jamaah habaib ini kalau Pak Budi. Aduh, aduh ya Allah. Asli dari Condet atau memang nggak keluar Ternyata, Pak Pak Budi? Ivan. Kebetulan orang tua ada di Condet. Oh, Alhamdulillah. Masih lengkap Pak Budi? Tinggal Ibu. Masya Allah. Berkah itu Pak. Pintu surga satu lagi Amin. ya. Amin. Pak Ivan nggak mudik? Saya nyari tiket pesawat nggak nemu Pak. Masalah. Heeh. Kemarin tuh nyari yang ke arah Ciawi sama Sukabumi nggak ada. Jadi, aduh udahlah nggak usah. Kan kalau tes hari nyari pesawatnya ke Jogja, saya ke Sukabumi nggak ada tiket pesawat rupanya. Kereta, Kang. Insya Allah paling hari H mampir ke tempat orang tua. Eh, mm-mm. Masya Allah. Ini Pak Ismail, Pak Eko, Bu Valen sudah join ya. Nah, Serunai Sudah, Film ini Pak. udah juga. Bu Valen, Ara sehat Bu. Sehat, Alhamdulillah. Salam kenal ya, Pak. Salam kenal juga Salam kenal Bu. semuanya. Mohon maaf ya nanti kalau ketemu gak usah merasa canggung. Insya Allah yang suka ada di FYP itu mah dipotong, Bapak Ibu. Aslinya mah nggak demikian. Insya Allah, Insya Allah. Salam Takut kenal ada yang juga buat canggung, semuanya. Pak. Nah, nanti insya Allah selama trip, jadi kata kata Nabi kan kalau mau kenal orang tuh ajak safar gitu ya. Kita akan kenal lebih jauh sama Bu Valen, Kang Billy, Masya Allah. Iya, makasih, Pak. Ini ada udah Rido kabar sehat udah. Alhamdulillah, Pak Ivan sehat. Alhamdulillah. Udah Rido dari panggilannya sudah ketahuan bapak-bapak pasti orang Sunda. Bukan ya. Udah Rido orang Minang. Minangnya dari mana, Dak? Dari Tanah Datar. Tanah Datar. Kalau saya kebetulan kan dari tanah naik turun. Nanti insya Allah Bapak Ibu udah ridhonya akan nemenin kita mendokumentasikan setiap perjalanan trip berkah kita di Roman Trip ini. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti kalau perlu foto misalkan ya, udah ready pokoknya kalau buat Bapak Ibu. Siap, insya Allah nanti menerima request lah. Wah, boleh. Pengen yang pose romantis Pak Budi sama Bu Eka, aman pokoknya. Amin. Insya Allah. Insya Allah, Pak Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Eko sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. salam Bapak tinggal di kenal mana? semua Salam kenal. Salam kenal Pak Eko. Bapak tinggal di mana Pak Eko Punten? di Ciganjur, Jagakarsa. Oh, Ciganjur, Jagakarsa deket ya. Iya, Jakarta Selatan berarti ya? iya, Masuknya ya? betul. Iya, iya, iya. Kabar sehat Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ramadan lancar semua ya? Ramadannya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kitanya yang lancar, Ustaz. Kenapa? Kenapa Pak Eko? Ramadannya lancar. Nah, kalau kitanya kan ya
mau jalan-jalan udah macet ini, jadi nggak lancar jalannya. Iya, iya. Bentar lagi, Pak. Bentar lagi Jakarta akan mengalami masa-masa membahagiakan. Hmm. Pas Lebaran kosong, Pak. Alhamdulillah. Soalnya saya kan termasuk yang nggak punya kampung. Oh iya. Asli Jakarta berarti. Betawi. Aslinya sih Jawa Timur, cuman semua adik, kakak, ibu, bapak, mertua semua di Jakarta. Jadi Alhamdulillah. pulang kampungnya ke Mampang, Pejaten. Oh. Kalau ke Condet bisa mampir ke Pak Budi tuh. Oh iya bisa. Oh, Pak Budi, anak saya dulu alumni Condet, Al-Khairat. Ah, Oh. betul Pak. Dulu anak saya TK-nya Al-Khairat Pak Eko. Oh, Waduh. SD Al-Khairat. Ternyata Pak, satu alumni alma mater anak-anak Pak ya. Aduh, Salam Bu kenal Pak Eko. Hanifah. Baik. Bu Hanifah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Mas. Tinggal di mana Bu Hanifah, punten? Di Tanah Baru, Depok. Wah, Tanah Baru Depok. tetanggaan dong Bu Hanifah. Oh, iya ya Pak ya. Saya kaget, Bu. Saya kira saya juga di Tanah Baru, cuma Bogor. Loh, kok Tanah Baru? Tetangga dong. Rupanya beda Depok sama Bogor ya. Deketan sama Pak Eko. Waduh, Masya Allah. Mampir nanti. Wajib. Ya. Karena insya Allah perjalanan itu akan mempersaudarakan. Wah. Ada Bu Ani, Masya Allah Bu Ani. Kabar sehat Bu? Assalamualaikum Ivan. Waalaikumsalam. Bu Ani sombong sekarang mah jarang main ke Bogor. Ih, suka juga. Nggak ketemu Ih, Ivan aja. Sibuk amat Ibu mah sekarang. Bu Novita kenapa nggak diajak atuh? Siapa? Bu Novita Lagi umroh. lagi umroh. Mm-mm. Oh iya, beliau ngambil Kemarin ini dia lebaran di beliau sana ya. kemarin berangkat 2 hari lalu. 27 berangkat 27. Ibu berarti sama Ayang berarti ya ikutnya? Iya, ini ada tuh. Asik. Belum dibuka ya. Asik. Tapi tampilan ininya kelihatan ya, maksudnya link dan lain-lainnya gitu loh di atas. Itu gimana ya? Iya, gimana biar dia nggak Ada nih kelihatan? mana? Suamiku belum nongol nih. Udah masuk tapi belum keluar wajahnya. Masya Allah. Beda pakai beda komputer. Oh, oke. Jadi meskipun berbeda device, tapi satu hati ya Bu. Satu hati. Deketan sebenarnya. Biar wajahnya nggak rebutan. Iya. Nah, itu ya semua. Nah, Masya Allah. Ini Ivan nggak diajak. Kenapa Bu? Yayang nggak diajak. Yayang. Ayang tuh lagi nemenin anak-anak kan lagi libur yang di pondok masing-masing. Jadi Anaknya banyak soalnya kan. kan kalau Bu Ani ininya bisnisnya banyak. Masya Allah enggak juga. Saya anaknya banyak. Amin ya Rabbal. Ibu, kabar sehat tapi Bu Ani ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sehat. Amin. Jalan-jalan semakin sehat. Amin. Masya Allah. Katanya gitu Bu. Jadi kesehatan itu dibentuk dari pikiran yang bahagia. Betul. Jadi kalau bahagia hormonnya hormon positif yang keluar kan. Amin. Pak Ismail, kabar sehat Pak? Tah keluar tah. Alhamdulillah. Sehat. Tapi nggak lagi marahan kan, beda device kan? Deket tuh. Jelasnya gitu aja. Masya Allah. Teh. Jadi Ini salam Bapak kenal Ibu, buat semuanya ya. Insya Allah Masya nanti Allah. ketemu. Teh Ame yang belum join berapa orang lagi Teh?
Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nih, AME ini ada 2 orang. Jadi ya istilah AME ini adalah amazing journey. Jadi ada 2 orang yang selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Paling atas ada Teh Villa, di bawah ada Teh Anissa Konita. Wah, Teh Anis sama Teh Villa itu yang selama ini sering berkoordinasi sama Bapak dan Ibu sekalian. Loh, Ivan, aku pikir namanya bener-bener Ame. Oke, berarti Mm-mm. Bu Ani ketipu ya? Iya, Iya, sama. Iya, Bu Ani Sari juga ngirain itu aku namanya pikir beneran itu. Ame namanya, jadi manggilnya Ame. Nah, aku nyimpennya Ternyata Teh malah atas Anissa nama sama masih Teh nama Villa Nadia. ya. Oh iya, nomornya nggak berubah soalnya. Iya, Ya, jadi nama Ame itu yang jadi kangen umroh bareng Bu Ani lagi. Masya Allah. Insya Allah ya, doain umroh lagi. Amin. Nanti November, Bu. Ame, jadi nama aslinya Ame sama Nah, namanya eh, Anissa sama Teh Villa. Villa. Boleh dong kenalan Teh Villa, Teh Villa dulu sekarang kenalan. Iya. Silakan Teh Villa kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Villa, salah satu dari Amei yang berperan sebagai Amei. Sehat ya Ibu, Bapak semuanya. Alhamdulillah. Mungkin maskernya boleh dibuka Teh Villa. Nah, biar orang Baik. nanti takutnya ketemu di jalan kan. Ya Bu Ani ya? Oke. Sekarang Teh Anis, udah Teh Anis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bapak Ibu semua. Jadi ini AME yang kedua atas nama Anissa Konita. Biasanya kita kalau dibagi jadi 2 shift ya. Kalau shift pagi berarti nanti sama Anissa, kalau shift malam sama Teh Villa. Salam kenal Bapak Ibu semua. Oh, pantesan. Yang satu aku udah join sebagai peserta, di WA satu lagi aku di-invite lagi, disuruh ikut lagi ke Jepang. Padahal udah jadi peserta. Loh, kok di-invite lagi disuruh ke Jepang sama Ustadz itu, apa yang dari Jepang itu. Jadi ada 2 ya. Karena nomor Bu Ani ada 2 ya. Iya, nomornya 2, Amenya 2. Bu Ani itu, waduh, pokoknya kalau tahu mudanya Bu Ani, wah. Masya Allah. Sekarang dia masih muda, Ivan. Oh iya, ya Allah lupa. Ya Allah lupa. Masih muda juga sekarang kan ya. Aduh, hampura Bu Ani. Bu Mas Ani Rido ini juga dulu yang ikut umroh ya, yang suka motret. Iya, benar. Bareng Betul. Ibu, bareng Bu Ani dulu udah. Iya, masih ingat kalau Bu Ani masih ingat. Bu Ani itu sekali kenal susah dilupakan, Masya Allah. Masya Allah. Itu namanya di ini nih. Lebay. Oke. Teh Ame udah kumpul semua kah? Tinggal keluarganya Bu Helda nih Pak, masih Oh, Bu susah Helda. dihubunginya. Iya. Oke, berkenan di kontak ya. Siap. Pak Setiadi, salam Mohon kenal izin, Pak. Bapak. Saya perwakilan dari keluarga Bu Helda. Oh, udah ada, alhamdulillah. Iya, baik, Berarti alhamdulillah. sudah lengkap ya. Pak Setiadi, sehat kabar Pak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Masya Allah. Mudik kemana Pak tahun ini Pak? Insya Allah ke Solo. Waduh, hari H atau ini? H plus? Insya Allah setelah Id dari Depok Solo. Oh, Depok Solo ya, mantap. Insya Allah. Mantap. Amin. Mudah-mudahan lancar ya perjalanannya ya. Insya Allah, amin. Kita masih menunggu siapa lagi Teh Ame? Oke,
Sudah lengkap ya, sambil menunggu mungkin kita mulai technical briefing kita pada kesempatan hari ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena Allah sampai detik ini masih terus memberikan kasih dan sayangnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalani Ramadan hingga akhirnya, Masya Allah. Dan ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh umat Islam di seluruh dunia agar dipertemukan dan Ramadan. Dan hari ini, tahun ini, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sampai ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah untuk Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan segenap umatnya hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, Bapak Ibu sekalian, Allah kumpulkan kita bersama bukan cuma di dunia saat ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di technical briefing untuk trip Jepang kita, Roman Trip Blossom Series, yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 7 April esok. Sebelumnya kami dari Amazing Journey mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan perjalanan liburannya kepada Amazing Journey, terutama kepada senior saya, ada Bu Ani ya, yang sudah berkali-kali bersama Amazing Journey dan Cinta Quran membersamai kami. Beliau bukan hanya ikut trip, tapi juga beliau salah satu donatur yang juga mendampingi setiap proyek syiar dakwahnya di Cinta Quran Foundation bersama Ustaz Fatih Karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani, semua amal ibadah di dalamnya Allah terima dan Allah catat sebagai amal istimewa kita, dan mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala terbaiknya kelak. Amin. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangat semua ya. Insya Allah hari ini kita akan briefing untuk penjelasan trip kita. Meskipun mungkin Bapak Ibu sudah beberapa sudah sering ke Jepang, mungkin izin kami merefresh kembali terkait dengan teknis perjalanannya untuk di Roman Trip di Blossom Series kita. Baik, untuk yang pertama kita akan sama-sama buka forum kita ya dengan sama-sama membacakan Ummul Quran ya. Mudah-mudahan pembacaan Ummul Quran yang akan kita baca menjadi keberkahan untuk forum kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bil barakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkah forum kita dan Allah lancarkan dan berkahi trip kita ke Jepang esok. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke penjelasan teknis terkait dengan trip kita. Insya Allah akan dibantu dijelaskan sama sahabat saya, ada Mbak Niken. Mbak Niken sudah ready?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin off cam ya Pak Ivan. Siap, siap Maniken. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, saya ready. Oke, Tinggal nunggu Mbak Niken. instruksi. Bapak Ibu, perkenalkan Mbak Niken inilah yang arrange trip kita dari mulai tiket pesawat sampai alay kita di sana, dan beliau luar biasa mempersiapkan yang terbaik untuk kita semua supaya perjalanan kita nanti menjadi perjalanan yang penuh makna gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke sesi penjelasan itinerary ya, Mbak Niken. Baik Bapak, mangga. Boleh dibantu sama Mbak Niken. Share dokumennya dari Mbak Ame ya? Dari Mbak Niken juga boleh, mungkin supaya lebih fleksibel. Nggak Mangga. apa-apa, dari Mbak Ame aja Pak, biar Oh, sekalian. oke. Iya. Oke, boleh. Mangga ke itinerary. Mau dijelasin dari teknisnya dulu apa langsung ke iten, Mbak Niken? Dari awal aja Pak, boleh Dari sebelum awal. Oke, dari keberangkatan. dari slide sebelumnya, Teh Ame. Satu lagi sesudah ini. Lagi. Oke. Mau dari sini? Oke, boleh dari sini ya. Oke, mangga Teh Niken. Waktu Oke. dan Zoom-nya kami persilahkan. Masya Allah, suatu kehormatan sekali nih ya untuk beberapa kali nih ya Pak ya. Kita udah ketiga kali sama ini ya, trip Amazing Journey Jepang. Iya, iya, betul. Iya, Masya Allah responnya ya, nggak menyangka. Karena kalau ke Jepang apalagi udah disiapin sama Mbak Niken, waduh, berasa surga dipercepat ke dunia, Masya Allah. Waduh, ini tuh berkat doa dari semua Pak Iva, terutama dari Ustadz Fatih sama Umu Sajat, langsung Masya jalur Allah. langit. Masya Allah. Nah, ini akan banyak kejutan nih Bapak Ibu. Insya Allah Mbak Niken yang akan ceritain lebih detailnya. Keren, keren banget Mbak Niken. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ivan dan tim Amazing Journey. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya, perwakilan dari tim Amazing Journey, untuk menjelaskan perihal persiapan keberangkatan kita menuju ke Jepang dalam rangka Sakura Trip Amazing Journey. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sedikit tahu ya, kalau di Jepang itu kalau belum lihat sakura itu belum ke Jepang katanya. Nah, jadi di Jepang ini kita terkenal dengan 4 musim, yaitu musim winter, musim dingin, salju. Kemudian kita ada spring, yaitu di sakura, ada musim panas, kemudian ada autumn. Oke, dari masing-masing musim yang ada di Jepang itu memberikan ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik wisata untuk ke Jepang. Oke, di bulan April ini kita terkenal dengan spring, yaitu musim semi yang diawali dengan munculnya bunga sakura. Mungkin kalau di Eropa atau di Turki itu terkenal dengan tulip, bunganya mekar pada bulan musim semi, kalau di Jepang terkenal dengan sakuranya. Oke, untuk keberangkatan grup Amazing Journey, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 April, yaitu hari Senin, dengan menggunakan maskapai penerbangan All Nippon Airlines. Jadi penerbangan kita adalah premium dengan menggunakan All Nippon direct langsung ke Tokyo Haneda International Airport. Oke, penerbangan kita yaitu dengan dengan pesawat NH856 dari Jakarta. Kita take off jam 21.45 dan tiba di
Tokyo Haneda Airport itu esok hari tanggal 8 April jam 6.50 pagi. Jadi untuk penerbangan kita alhamdulillah dapat yang direct dan langsung nanti persiapan untuk tur program di Jepang. Oke. Untuk hari pertama penerbangan kita jam 21.45, harap para peserta Bapak dan Ibu, adik dan kakak untuk berkumpul di meeting point yang sudah ditentukan oleh tim Amazing Journey di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan, yaitu jam 18.00. Kenapa? Untuk melakukan persiapan penerbangan. Bapak, Ibu, kakak, adik tidak perlu khawatir, nanti akan ada tim airport handling yang akan mengurusi ke bagasi Bapak Ibu, check-in sampai nanti masuk ke imigrasi. Oke, kemudian meeting point kita di restoran Marugame Udon yang terletak di Gate 3 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Oke, yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk membawa paspor, kemudian visa bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan visa, visa online maupun yang reguler, mohon agar jangan sampai tercecer. Untuk Jepang saat ini berlaku dengan visa waiver, itu ada 2 tipe. Satu dengan visa JAVAS online, yaitu berupa lembaran yang nanti sudah disiapkan oleh Mbak Ame. Nanti lembaran visanya akan diberikan pada saat di airport. Ataupun Bapak Ibu yang sudah dikirimkan oleh Mbak Ame, visanya yaitu visa waiver, mohon agar disimpan PDF-nya di handphone masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harap visa online yang sudah dikirimkan oleh Mbak Ame mohon di-save di handphone masing-masing. Oke. Kemudian setelah itu tim airport handling kami akan melakukan persiapan mulai dari pemasangan luggage tag sampai dengan nanti pada proses check-in bagasi. Bagi Bapak Ibu nanti mohon maaf dihimbau untuk berkumpul di area counter pada saat kami sudah siap untuk check-in bagasi karena untuk All Nippon Airlines itu butuh profiling wajah dari masing-masing peserta. Seperti itu. Perlu menjadi catatan kembali, untuk bagasi All Nippon Airlines itu disediakan 2 kali 23 kg. Maksudnya adalah Bapak Ibu dipersilakan 1 orang untuk membawa maksimum 2 bagasi yang berukuran tidak lebih dari 23 kg. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon agar dipersiapkan 1 koper besar atau 1 bagasi besar tidak lebih dari 23 kg. Kadang-kadang masih ada yang bingung ya, ini gimana hitungan bagasi. Jadi setiap maskapai penerbangan itu punya regulasi masing-masing. Kalau mungkin Garuda dia sistemnya kumulatif, tapi kalau untuk maskapai All Nippon Airlines dia hitungannya per bagasi. Jadi mohon diperhatikan jangan lebih dari 23 kilo 1 bagasi. Karena sering kejadian ya tim Amazing Journey dari trip-trip sebelumnya itu 1 koper bisa lebih dari 23, maka pada saat mau check-in itu harus dibongkar. Seperti itu. Karena untuk menghindari extra charge yang akan dibebankan kepada Bapak Ibu apabila kelebihan bagasi. Jadi mohon diperhatikan. Oke, untuk ukuran bagasi sudah seperti tertera di layar. Kemudian untuk cabin, bagasi yang bisa dibawa ke cabin itu tidak lebih dari 7 kilo. Jadi koper cabin yang kecil tidak lebih dari 7 kilo. Isinya apa aja di dalam koper cabin? Bapak Ibu bisa mengisi dengan pakaian ganti, kemudian peralatan mandi seperti sabun, kemudian facial wash, sikat gigi ataupun odol, tapi jangan lebih dari 100 ml
apabila itu bentuknya cair. Seperti itu. Atau Bapak Ibu mau bawa skincare bisa dimasukkan ke dalam koper cabin. Cuma perhatikan kembali tidak lebih dari 100 ml bagi yang berbentuk cairan. Seperti itu. Kemudian untuk charger handphone atau Bapak Ibu yang membawa laptop atau iPad atau tab itu bisa ditaruh di koper cabin. Jangan ditaruh di bagasi. Dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan elektronik maupun charger, nanti mungkin ada yang membawa modem WiFi itu ditaruh di atas pesawat, bukan di bagasi besar. Seperti itu. Oke, kemudian yang bisa diganti, Mbak. Oke, jadi untuk persiapan mohon diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti pada saat kita mau check-in bagasi harus bongkar-bongkar koper lagi karena ini terjadi beberapa trip kita sebelumnya seperti itu. Jadi maksimalkan yang dibawa secukupnya dan senyaman mungkin. Seperti sepatu, Bapak Ibu bisa pakai yang senyaman mungkin karena kita banyak yang wisatanya berjalan kaki. Kondisi cuaca di sana ini sudah masuk ke musim semi, jadi udaranya relatif adem ya gitu. Jadi kurang lebih sekitar yang paling bawah itu di 10 derajat, paling tingginya itu di 20 sekitar 20-22 derajat. Jadi tidak perlu pakai pakaian tebal, tidak perlu bawa long john, cukup dengan jaket saja yang senyaman mungkin. Kemungkinan pada saat trip Ibu itu nanti akan ada hujan sedikit, jadi mungkin bisa dibawa jaket yang waterproof atau mungkin ada payung lipat yang kecil bisa dibawa nanti. Seperti itu. Oke, sampai sini. Kemudian kita masuk ke dalam program perjalanan. Pesawat kita akan take off jam 21.45 langsung menuju ke Tokyo Haneda International Airport. Jadi pesawat yang akan kita pakai itu adalah direct flight. Kita tidak transit. Oke. Kemudian tanggal 8 April itu adalah hari kedua, kita tiba di Tokyo Haneda International Airport kurang lebih sekitar jam 6.50 pagi. Kemudian proses imigrasi, kemudian proses bagasi clearance, nanti Bapak Ibu dikasih waktu untuk bersih-bersih diri atau ada yang mau touch up atau yang mau ganti pakaian, mangga kita persilakan. Cuma waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya, jadi nanti mohon diperhatikan saja waktunya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke arrival hall untuk bertemu dengan local guide. Di Jepang kita menggunakan guide berbahasa Indonesia, jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai bahasa. Jadi nanti akan dipandu oleh guide lokal kita. Dan alhamdulillah lagi dengan visi misi Amazing Journey yang semuanya adalah halal trip, insya Allah nanti guide kita juga Muslim yang akan memandu Bapak, Ibu, kakak, adik untuk bagaimana halal trip di Jepang. Jadi dari mulai waktu sholat, kemudian makanan, sampai yang sekecil apapun, yaitu misalnya jajanan di convenience, itu bisa diarahkan oleh guide yang halal. Oke, kemudian setelah semua berkumpul dan bersiap, kita akan menuju ke bus, kemudian langsung perjalanan menuju ke kota Ibaraki. Jadi kita akan hunting bunga. Untuk perjalanan kali ini kita akan hunting taman bunga. Salah satunya adalah sakura. Oke, kemudian kita akan menuju ke daerah Ibaraki. Itu kurang lebih perjalanan 144 km dari Tokyo atau menempuh jarak sekitar 2 jam 30 menit. Oke. Kemudian setelah tiba di Ibaraki, kita akan mengunjungi Hitachi Seaside Park. Salah satu destinasi pertama yaitu
Taman Nasional di tepi Laut Hitachi. Mungkin Bapak, Ibu, kakak adik sudah pernah browsing atau sudah pernah lihat-lihat apa sih Hitachi Seaside Park. Jadi Hitachi Seaside Park ini adalah sebuah taman nasional yang terdapat bunga-bunga cantik, bunga-bunga indah. Itu ada musim-musimnya. Jadi nanti Bapak, Ibu, kakak adik bisa melihat keindahan dari bunga-bunga yang ada di Taman Hitachi Seaside Park dengan pemandangan langsung ke Laut Hitachi. Oke. Kemungkinan nanti pada saat kunjungan ke Hitachi Seaside Park, Ustadz Fatih Karim akan memberikan sedikit nasihat atau sedikit tausiah untuk Bapak dan Ibu, kakak dan adik. Oke, kemudian setelah puas berfoto atau menikmati pemandangan, kita akan langsung kembali menuju bus dan menuju ke restoran. Oke, untuk restoran makan siang kita, ini menunya dengan Indian restoran. Kenapa dengan Indian? Karena memang untuk mencari menu halal restoran yang bersertifikat di daerah Ibaraki itu agak sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang bersertifikat halal yang kita dapat adalah Indian food. Tapi kita sudah menyesuaikan untuk menunya dan nanti akan di-share. Oke, kemudian kita akan setelah makan siang kita akan mengunjungi Masjid Hitachi untuk melakukan sholat jamaah. Oke, bisa lanjut Mbak Ami. Oke, setelah kita sholat jamaah di Masjid Hitachi, kemudian kita melakukan perjalanan menuju ke Kairakuan Garden. Jadi kita akan mengunjungi taman selanjutnya. Oke, di Kairakuan Garden ini merupakan taman tradisional Jepang yang indah. Jadi taman-taman di Jepang ini punya ciri khas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk apa sih ini ke taman lagi. Tapi kita bawa Bapak Ibu ke taman itu karena di sana punya ciri khas masing-masing. Ciri khasnya dari apa? Dari satu letaknya, kedua bunganya, kemudian dari konsepnya seperti itu. Nah, untuk di Kairakuan Garden ini merupakan taman tradisional Jepang yang ada di kota Mito, Prefecture Ibaraki. Salah satu 3 taman terindah yang ada di Jepang. Nah, pada saat musim semi itu akan bermekaran bunga plum atau bunga ume. Beda lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau di Hitachi Seaside Park nanti Bapak Ibu bisa menemukan bunga-bunga yang tumbuh dari tanah gitu. Kalau yang di sini nanti dari atas pohon. Jadi beda-beda nanti Bapak Ibu menemukan beraneka ragam bunga-bunga seperti itu. Kemudian setelah seharian kita berwisata, kita akan menuju ke kota Utsunomiya. Oke, ke kota Utsunomiya. Kemudian kita akan makan malam di restoran halal yang bersertifikat. Kemudian kita akan menuju hotel untuk check-in dan beristirahat. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sholat jamaah takhir maghrib dengan isya di kamar masing-masing di hotel. Oke. Kemudian hari ketiga itu perjalanan tanggal 9 April dari Utsunomiya kita menuju ke kota Ashikaga, kemudian berakhir di kota Yamanashi. Oke. Nanti kita akan menyediakan morning call untuk Bapak Ibu di hotel sekitar jam 5.30 untuk waktu sholat subuh dan persiapan check out. Oke, makan pagi akan dipersiapkan di hotel, kemudian kita akan proses check out dan perjalanan menuju ke Ashikaga Flower Park. Oke, ini kita ke taman bunga lagi dengan bunga yang berbeda, yaitu bunga wisteria dan bunga sakura pastinya. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu menikmati pemandangan di Ashikaga Flower Park, dan kemungkinan nanti akan diisi tausiah singkat oleh Ustadz Fatih Karim. Kemudian kita akan menuju ke Masjid An-Nur Ashikaga atau Masjid Ashikaga untuk melakukan sholat jamaah.
Setelah itu kita akan makan siang di Ashikaga Halal Restoran. Oke, Mbak Ami. Oke, kemudian setelah kita selesai di Ashikaga, kita akan menuju ke kota selanjutnya, yaitu Kawagoe, bagian dari Prefecture Saitama. Kita akan mengunjungi Kawagoe Old Town, merupakan salah satu kota tua di wilayah Saitama, yaitu merupakan utara kota Tokyo. Merupakan kota bagian utara kota Tokyo, yang dimana terletak banyak bangunan-bangunan atau rumah-rumah tradisional zaman Edo. Apa sih zaman Edo? Zaman Edo itu zaman dulu, zaman kekaisaran yang terkenal dengan apa tuh namanya ninjanya ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa experience, bisa berfoto di Kawagoe Old Town. Kemudian perjalanan kita dilanjutkan menuju ke kota Yamanashi, yaitu berjarak sekitar 109 km, sekitar 2 jam 30 menit. Kota Yamanashi itu di mana? Kota Yamanashi itu letaknya di Prefecture Shizuoka, di mana terkenal dengan Gunung Fujinya. Seperti itu. Nanti perjalanan menempuh jarak sekitar 2 jam 30 menit. Tiba di kota Yamanashi, Bapak Ibu akan makan malam. Setelah itu check-in dan beristirahat. Oke. Kemudian untuk sholat maghrib dan isya jamaah takhir Bapak Ibu bisa dilakukan di kamar masing-masing pada saat di hotel. Oke. Kemudian tanggal 10 April hari keempat, perjalanan kita dari kota Yamanashi menuju ke kota Yokohama. Oke, morning call seperti hari-hari sebelumnya itu jam 5.30 untuk sholat subuh dan persiapan check out. Makan pagi di hotel akan dipersiapkan, kemudian proses check out. Oke, kita akan berwisata dulu Bapak Ibu di kota Yamanashi atau Fuji. Saya lupa info. Kebetulan hotel kita itu depannya langsung danau, Bapak Ibu, dengan pemandangan ke Gunung Fuji. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati dulu nih setelah sarapan, mungkin mau menghirup udara segar itu bisa langsung menuju ke depan hotel, itu view-nya langsung ke Gunung Fuji. Jadi bisa berfoto dulu di sana nanti, seperti itu. Kemudian perjalanan kita bentar. Oke, kemudian perjalanan kita menuju ke Iyashino 1, salah satu objek wisata yang terletak di kaki Gunung Fuji dengan pemandangan Lake Kawaguchiko dan juga Gunung Fuji. Iyashino 1 ini merupakan salah satu desa tradisional, merupakan warisan budaya yang berada di bawah kaki Gunung Fuji. Bagi Bapak Ibu atau kakak adik yang ingin bereksperience menggunakan baju yukata atau baju kimono, itu bisa nanti hubungi Mbak Ame untuk sewa di Iyashino 1. Gitu. Jadi menikmati pemandangan sambil berfoto-foto cantik dengan pakai baju tradisional Jepang, kimono, mangga. Kapan lagi kalau ke Jepang belum pakai baju kimono ya Pak Ivan ya. Jadi mangga nanti bisa sewa di Iyashino 1. Oke, kemudian setelah berkunjung atau berwisata di Iyashino 1, kemudian kita akan menuju ke Masjid Fuji Kawaguchiko. Ini kurang lebih perjalanan dari Iyashino 1 sekitar 30 menit. Oke, kemudian makan siang akan dipersiapkan di restoran halal restoran Masjid Kawaguchiko, Fuji Kawaguchiko. Jadi Bapak Ibu, kakak adik bisa makan siang kemudian sholat. Itu satu tempat, masjid dan restorannya di satu tempat. Oke. Oke, Mbak Ami, mangga. Slide selanjutnya.
Oke, kemudian setelah kita sholat di Masjid Kawaguchiko, nah kita main lagi nih ke danau berikutnya yang ada di bawah kaki Gunung Fuji. Tadi kan kita sudah main di Fuji Kawaguchiko, di Danau Kawaguchiko. Sekarang kita main lagi ke Danau Yamanakako. Jadi kita akan dapat angle yang berbeda Gunung Fuji dari Danau Yamanakako. Oke, kemudian ada apa di Danau Yamanakako? Ada pemandangan pastinya dengan latar Gunung Fuji, dan bagi Bapak Ibu, kakak adik bisa bereksperience kita naik cruise yang berbentuk angsa yang terkenal dengan Swan Cruise. Nanti kita akan mengelilingi Danau Yamanakako dengan menggunakan Swan Cruise. Oke. Kemudian setelah puas bermain di Yamanakako Lake, kita akan menuju ke kota Yokohama. Ke kota Yokohama ini kurang lebih perjalanan menempuh 105 km atau kurang lebih sekitar 2 jam. Oke. Dalam perjalanan menuju ke kota Yokohama, kita akan singgah di salah satu restoran Indonesia yang ada di kota Kanagawa, Yokohama, yaitu Amana Mande Restoran. Oke, nanti makan malam akan disajikan secara buffet menu Indonesia. Sudah pasti ini berhalal certified. Dan juga di Amana Mande Restoran ini terdapat halal mart. Jadi Bapak Ibu kakak adik bisa nanti berbelanja untuk cemilan atau untuk jajanan, nanti itu ada di sana. Oke, kemudian setelah makan malam kita akan menuju ke hotel ke Yokohama untuk proses check-in dan beristirahat. Oke. Sholat maghrib dan isya bisa dijamak di kamar masing-masing. Oke. Kemudian untuk D5 tanggal 11 April ini perjalanan dari Yokohama ke kota Tokyo. Yokohama adalah kota pelabuhan. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak adik kita akan menginap di hotel yang langsung menghadap ke harbor front. Jadi kita punya view langsung menghadap ke pelabuhan Yokohama. Oke. Setelah itu makan pagi di hotel dan proses check out. Agenda di Yokohama kita akan mengunjungi lahan Masjid As-Solihin Yokohama. Nanti yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Fatih Karim beserta tim. Kemudian bagi bapak-bapak nanti bisa melakukan sholat Jumat di Masjid As-Solihin Yokohama juga. Oke, untuk ibu-ibu juga nanti akan melakukan sholat di Masjid As-Solihin. Oke, setelah itu kita akan melakukan makan siang dan perjalanan menuju ke kota Tokyo yang akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Oke, Mbak Ame. Oke, setelah tiba di kota Tokyo, kita akan berwisata di daerah Asakusa yang terkenal dengan Nakamise Street, yaitu salah satu distrik yang terdapat apa sih namanya itu temple. Cuma kita tidak singgah ke tempelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya menikmati pemandangan dari Sumida River dari Sungai Sumida dengan view-nya Tokyo Skytree. Oke, kemudian kita bisa berfoto grup di Sungai Sumida dengan latar Tokyo Skytree. Kemudian waktu bebas untuk Bapak Ibu di Nakamise Street. Ada apa di Nakamise Street? Nakamise Street itu adalah pusatnya oleh-oleh Bapak Ibu, souvenir ataupun jajanan. Di sana itu lengkap. Cuma mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, kakak adik, tidak semua yang ada jajanan di sana itu halal. Jadi mohon nanti diperhatikan untuk makanan atau minuman yang Bapak Ibu ingin beli, mohon diperhatikan kehalalannya dan bisa ditanyakan kepada guide atau dengan tim Amazing Journey. Cuma kami sarankan nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi halal
nanti mungkin akan dipandu oleh Pak Ivan atau dengan guide nanti di sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jalan-jalan tetap aman dengan makanan halal dan minuman halal seperti itu. Jadi di Asakusa juga terdapat souvenir halal yaitu Halalia. Cuma karena keterbatasan tempatnya sempit, tidak luas maksudnya. Jadi nanti mungkin bagi yang mau beli souvenir halal di Halalia akan dipandu oleh guide seperti itu. Oke. Kemudian kita akan menuju ke restoran untuk makan malam, dan restoran kita adalah Japanese Gyumon Ikebukuro yang terletak di daerah Ikebukuro. Ini halal certified. Jadi kita akan makan malam dengan Japanese menu halal. Oke, kemudian kita akan menuju ke hotel. Kebetulan hotel kita berada di daerah Toyosu. Agak minggir sedikit ya Bapak Ibu ya dari kota, cuma jangan khawatir, nanti kita juga bisa menemukan convenience store, bahkan ada Ion Mall juga di sekitar hotel. Oke, kemudian kita check-in hotel, Bapak Ibu bisa beristirahat dan sholat maghrib isya jamak takhir bisa dilakukan di kamar masing-masing. Untuk tanggal 12 April, ini kita free time, jadi Bapak Ibu yang punya agenda acara masing-masing, mangga, ini kita bisa dilakukan secara mandiri. Tapi Bapak Ibu bagi yang ingin jalan-jalan sendiri atau berwisata sendiri, Bapak Ibu harus menginformasikan kepada Pak Ivan selaku tour leader kita, atau dengan local guide-nya. Bagi Bapak Ibu yang ingin atau masih bingung, saya mau kemana ya free time ini, mangga bisa didiskusikan oleh kepada guide atau tour leader. Tapi bagi kami sarankan sih untuk free time ini Bapak Ibu, kalau yang dekat hotel itu ada mall Ion, itu Bapak Ibu bisa berbelanja di sana, atau berjarak sekitar 9 menit dari hotel itu ada Team Lab Planet yang terkenal saat ini. Itu Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana, tapi pastinya ada tiket fee-nya ya Bapak Ibu ya, nanti bisa hubungi ke Mbak Amei. Atau misalnya saya mau belanja aja, bisa berbelanja. Jadi daerah dekat hotel itu aksesnya bisa menggunakan public transport, lalu berganti ke kereta. Dan itu sangat nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi public transport di Jepang itu sangat amat nyaman dan pastinya aman gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir pada saat acara bebas ingin explore Tokyo secara mandiri. Oke, nanti mungkin untuk arahnya bisa dipandu oleh guide kami atau dengan Pak Ivan sebagai tour leader. Oke, kemudian ya paling kami sarankan misalnya mau berkunjung ke Shibuya untuk shopping, atau ke Ginza yang shopping branded itu juga bisa, atau mau mengunjungi salah satu masjid terbesar juga di Tokyo yaitu Tokyo Chami, itu juga bisa. Oke, kemudian hari terakhir tanggal 13 April kita penerbangan menggunakan pesawat yang sama yaitu All Nippon Airlines NH855 yang akan take off dari Tokyo Haneda itu jam 23.30. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu seharian full untuk mungkin mau jalan-jalan atau hanya sekedar santai di hotel, atau yang kira-kira belanjaannya masih kurang, mangga masih bisa belanja lagi. Kita kasih waktu sampai nanti proses pengantaran ke airport. Oke, tapi Bapak Ibu mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu yang hari terakhir masih ingin berjalan-jalan, mohon nanti check out langsung diinformasikan ke Pak Ivan atau ke guide, karena kita punya waktu check out itu jam 12 siang. Ya, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang sekiranya mau keluar dulu, karena kita punya waktu sampai jam 5 sore pengantaran ke airport. Jadi nanti mohon check out terlebih dahulu, kunci kamar diserahkan kepada tour leader, dan untuk bagasi nanti akan kita alokasikan di concierge hotel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Oke. Dan perlu diperhatikan kembali check out
Untuk transfer ke airport hari terakhir itu jam 5 sore ya Bapak Ibu ya, jam 17.00 waktu Jepang ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin keluar pada hari terakhir sebelum jam 5 sore sudah harus ada di hotel. Gitu ya, karena perjalanan kita akan menuju ke airport. Seperti itu. Dan pastikan barang-barang Bapak Ibu semuanya jangan sampai ada yang tercecer atau tertinggal pada saat Bapak Ibu keluar terlebih dahulu di pagi harinya. Oke. Kemudian perjalanan kita menuju ke Tokyo Haneda International Airport, kebetulan kita berada di Terminal 2, itu menempuh jarak sekitar 40 sampai 1 jam. Kita menghindari sebentar, takutnya kita ada kemacetan di jalan, jadi mohon Bapak Ibu bisa on time ya untuk ke airportnya. Tuh. Kebetulan ini hari Minggu, oke. Tiba di Haneda Airport, nanti guide dan tour leader kami akan membantu proses check-in bagasi. Dan nanti untuk makan malam, Bapak Ibu bisa kami referensikan makan malam di area airport dan pastinya yang halal certified itu. Oke, kemudian penerbangan kita jam 23.30 waktu Jepang dan tiba di Jakarta esok harinya tanggal 14 April jam 5.05. Oke, seperti itu. Oke, ada. Secara program perjalanan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin next kita ke detail hotel dulu ya Mbak ya. Hotel-hotel yang akan kita pergunakan ya Bapak Ibu ya, kakak adik. Maaf ke nama hotelnya Mbak. Di slide selanjutnya Mbak. Nah, oke. Berikut adalah informasi mengenai hotel yang akan kita pergunakan selama perjalanan di Jepang. Di Utsunomiya kita akan menggunakan Hotel Daiwa Roy Net Utsunomiya Hotel. Ini setaraf dengan bintang 3+, ini lokal hotel. Ini adalah alamatnya dan ini adalah kondisi di hotelnya. Oke, kemudian untuk next Mbak. Oke, untuk di Yamanashi, ini seperti saya info tadi, kita menggunakan Hotel Tominoko, bertaraf bintang 3. Ini salah satu hotel dengan view yang bagus, yaitu langsung ke Lake Kawaguchiko dan Gunung Fuji. Jadi nanti kalau pagi-pagi udara cerah, pagi yang cerah, Bapak Ibu bisa melihat Gunung Fuji sampai ke ujungnya, seperti itu. Oke, next Mbak. Oke, nah untuk di Yokohama, Bapak Ibu, kita kasih upgrade hotel ke bintang 4, yaitu dengan Citadel Harbourfront Yokohama. Jadi hotel ini terletak di sentral Yokohama, langsung menghadap ke Harbourfront, ke pelabuhan. Oke, kemudian next. Ini untuk yang di Tokyo kita menggunakan Hotel Mandai Premium Toyosu. Ini setaraf dengan bintang 3+. Ini punya lokal di Jepang juga. Insya Allah nyaman untuk Bapak dan Ibu beristirahat selama program di Sakura Roman Trip ini. Oke. Kemudian next Mbak. Dan ini adalah susunan rooming list Bapak Ibu. Kami sudah sesuaikan dengan rooming list per keluarga ya Bapak Ibu ya. Oke. Next Mbak. Oke. Dan ini adalah informasi untuk restoran. Seperti yang visi misi Amazing Journey adalah kita mengutamakan kehalalan dari setiap trip kita, yaitu salah satunya kita menggunakan restoran yang bersertifikat halal.
Oke, kecuali di hotel ya Bapak Ibu ya. Kalau di hotel itu kan umum ya, jadi nanti mungkin untuk makanan apa saja yang bisa dikonsumsi nanti guide dan Pak Ivan yang akan memberikan informasi ke Bapak dan Ibu seperti itu. Karena memang untuk di Jepang tidak ada hotel yang Muslim ya, jadi semuanya campur. Jadi untuk makanan apa saja yang bisa Bapak Ibu konsumsi secara yang bisa, nah nanti Pak Ivan dan tour guide yang akan memandu Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, next Mbak. Dan ini juga kita akan informasikan mengenai jadwal waktu sholat di Jepang. Next Mbak. Ini kondisi selama trip Sakura ini, cuaca di sana kurang lebih kemungkinan yang terendah itu akan ada di Yamanashi, karena itu di kaki Gunung Fuji, itu kemungkinan bisa 9 sampai 11 derajat. Jadi Bapak Ibu mohon persiapkan pakaian yang senyaman mungkin. Tidak perlu yang terlalu tebal ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah tidak ada salju. Kalaupun ada salju itu di atas Gunung Fuji, seperti itu. Jadi pakaian senyaman mungkin, kalau ingin bawa jaket mangga jaketnya, tapi tidak perlu pakai long john ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sekiranya yang tidak kuat dengan dingin bisa membawa shawl atau topi, kupluk atau mungkin apa namanya sarung tangan seperti itu. Kami sarankan aja ya Bapak Ibu ya, karena kemarin kita coba cek forecast cuaca di Jepang, kemungkinan 2 hari akan hujan. Jadi kami sarankan bawa jaket yang sebisa mungkin yang waterproof, atau kalau ada payung lipat yang kecil boleh dibawa seperti itu. Ataupun kalau misalnya nanti tidak ada payung, nanti di Jepang banyak payung lucu-lucu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dibeli. Oke. Untuk waktu sholat coba tadi Mbak Ami. Itu waktu sholatnya bukan, sebentar ya. Oh, oke. Nanti untuk morning call-nya akan menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan nanti bisa kita majukan morning call-nya jadi jam 4 pagi. Itu bisa Bapak Ibu. Oke. Oke, next Mbak. Next. Oke. Bapak Ibu mohon diperhatikan, next Mbak. Oke, Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, untuk barang-barang bawaan, jangan membawa makanan yang berminyak ya Bapak Ibu ya, jangan membawa makanan yang mengandung daging, yang mengeluarkan bau, itu jangan. Kalaupun Bapak Ibu mau membawa, mohon di packaging yang rapi, seperti apa namanya, di plastik atau mungkin di box, dan ditaruh yang benar-benar proper gitu. Jadi tolong hindari bawaan makanan yang berminyak dan yang ada unsur dagingnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Coba kalau mau bawa kayak kentang musopa itu mangga seperti itu, atau kering tempe itu mangga. Oke. Bila Bapak Ibu punya obat-obatan pribadi boleh dibawa, nanti bisa ditaruh di tas cabin. Oke. Kemudian mukena traveling ini yang umum yang bisa dibawa. Oke, next Mbak. Oke, satu lagi mungkin ya Mbak Ami ya, kita informasikan mengenai colokan ya Bapak Ibu ya. Boleh diinformasikan dulu Mbak yang colokan Mbak. Oke, untuk colokan yang ada di Jepang itu tipenya A, seperti
seperti yang ada di gambar, yang tipis ya Bapak Ibu ya, yang tipis. Jadi nanti boleh dibawa ininya, colokannya seperti di gambar. Jadi nanti di hotel seperti itu colokannya. Oke. Ini informasinya. Oke, ada lagi Mbak. Next. Oke. Untuk paket internet, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering traveling keluar, ini bebas bisa menggunakan internet roaming dari provider masing-masing, ataupun kami melayani penyewaan modem WiFi. Oke, dengan biaya seperti tertera. Ada 2 tipe, ada unlimited savvy 1 GB per day itu di 40.000 per hari. Kemudian ada unlimited plus dengan without any cap itu di 75.000 per hari. Jadi nanti tinggal dikalikan saja berapa hari kita perjalanan di Jepang. Ini Bapak Ibu bisa sewa modem WiFi-nya tanpa ada deposit. Ya, kalau Bapak Ibu mau sewa langsung ke Terminal 3, kita kerjasama dengan Japamifi, itu pasti Bapak Ibu dikenakan tambahan dengan deposit sebesar 500.000. Tapi kalau dengan kami kita tidak kenakan biaya deposit karena yang menggaranti adalah kami tim Amazing Journey. Bagi Bapak Ibu yang ingin sewa modem WiFi, boleh nanti informasikan ke Mbak Ame. Oke, next Mbak Ame. Oke, untuk apa saja yang ada di Jepang, selama di Jepang kita pasti akan menemukan tidak semua orang bisa bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sana menggunakan bahasa Jepang, tapi bila Bapak Ibu ingin berwisata sendiri pada saat nanti hari bebas, jangan khawatir karena penunjuk kereta atau penunjuk bus atau penunjuk di area publik itu sudah friendly dengan bahasa Inggris. Kalaupun memang kesulitan, nanti petugas-petugas di area publik seperti di area station atau di mall, mereka sangat amat membantu seperti itu. Oke, kemudian untuk mata uang di sana menggunakan Japan Yen. Bapak Ibu bawa saja secukupnya untuk cash-nya karena kenapa? Bila Bapak Ibu ingin jajan atau membeli di pasar-pasar tradisional itu mereka menggunakan cash ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berbelanja di convenience store atau di mall itu bisa menggunakan kartu debit yang Visa Master gitu. Jadi tidak harus menggunakan kartu kredit. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan kartu Visa Master debit itu bisa digunakan untuk transaksi apapun di convenience store, di mall atau kalau di vending machine dia pakai cash ya Bapak Ibu ya. Karena dia ada aplikasi sendiri kalau untuk yang cashless-nya. Jadi mohon untuk bawa uang secukupnya. Seperti itu. Oke, next Mbak. Oke. Untuk masuk ke Jepang nanti Bapak Ibu harus registrasi di online aplikasi Visit Japan. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mulai register itu H-3 sebelum keberangkatan atau paling the latest-nya itu pada saat Bapak Ibu nunggu di boarding gate di Jakarta. Ya, jangan sampai mohon dihindari untuk mengisi aplikasi Visit Japan pada saat tiba di Jepang. Karena apa? Untuk menghindari Bapak bingung atau Bapak Ibu bingung cara ngisinya seperti apa, jadi mohon dipersiapkan dari Jakarta. Jadi nanti pada saat tiba di imigrasi Tokyo, Bapak Ibu tinggal antri saja. Karena antriannya nanti akan dibagi bagi yang
dia ada line-nya khusus untuk yang sudah registrasi di Visit Japan seperti itu. Oke, jadi mohon diperhatikan untuk Visit Japan tolong dipersiapkan dari Jakarta. Kalau Bapak Ibu belum H-3 belum registrasi, the latest pada saat Bapak Ibu di Bandara Jakarta, pada saat di Bandara Jakarta Bapak Ibu mau register itu masih bisa. Tapi tolong hindari pada saat tiba di Jepang, karena itu akan butuh waktu Bapak Ibu untuk mengisinya. Seperti itu, ya. Oke, kemudian seperti saya tadi info, di Jepang punya aplikasi halal, jadi Bapak Ibu bisa download, nanti bisa dipandu oleh Pak Ivan sebagai tour leader atau dengan guide-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja di convenience store atau di toko souvenir yang ada jajanannya atau ada cemilannya, itu bisa scan barcode. Dan itu akan menunjukkan halal atau tidaknya, bisa atau tidaknya Bapak atau Ibu beli, seperti itu. Oke, next Mbak. Oke, bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan pada saat mengisi aplikasi Visit Japan, nanti tolong info ke Mbak Ame ya. Jadi nanti bisa kami pandu. Oke, next Mbak. Oke, ini mengenai keamanan dari barang-barang bawaan Bapak Ibu, kakak adik. Walaupun di Jepang terkenal dengan negara yang aman, tapi Bapak Ibu mohon waspada ya. Jadi dompet, paspor mohon benar-benar dijaga seperti itu. Kemudian untuk bagasi nanti bisa di double kunci dengan kunci khusus bagasi traveling, nanti boleh ditambahkan seperti itu. Dan selama di Jepang nanti paspor akan dipegang masing-masing oleh peserta. Kenapa? Karena bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja di sana di atas 5.000 Japan yen itu akan dikasih tax free Bapak Ibu. Jadi nanti paspor akan dipegang masing-masing oleh peserta. Jadi mohon diperhatikan paspor masing-masing jangan sampai tercecer pada saat di Jepang. Oke, next Mbak. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat apa yang boleh, apa yang tidak selama di Jepang. Oke. Next, Mbak. Oke. Nah, untuk perjalanan Bapak Ibu jangan khawatir, kita sudah tercover oleh asuransi, kita menggunakan asuransi Zurich. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini panduan yang Bapak Ibu bisa baca di buku panduan ya. Oke, next Mbak. Ini juga Bapak Ibu, mungkin kalau untuk sholat nanti di pesawat sholat subuh ya, nanti kita akan diinformasikan mengenai sholat subuh di pesawat. Oke. Siap. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Ani di chat ya. Teknik kan untuk tas kabin kapasitasnya 10 kilo ya untuk yang anak ini. Sebenarnya maksimal 10 kilo Bapak Bu Ani. Karena kita memang sebenarnya sih aturan minimum tuh 7 kilo sampai 10 kilo. Jangan lewat dari itu ya. Oke, jadi maksimal Bu Ani barang bawaannya 10 kilo. Karena saya takut kalau Bu Ani itu 100 kilo Mbak Niken. Masya Allah. Tapi Pak Ivan, ini wanti-wanti sih Pak Ivan, karena kan kita kemarin trip yang kemarin itu kan beberapa masih bingung soal bagasi ya Pak Ivan ya. Masih banyak peserta yang bingung soal bagasi dan masih ada peserta yang bongkar bagasi pada saat di Jakarta. Nah, itu tolong diperhatikan sih Pak Ivan. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa
koordinasi lagi dengan Teh Ami ya, kalau ada hal-hal yang masih belum clear. Baik, sebelum dibuka sesi tanya jawab Teh Niken, mungkin ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan Teh Niken yang mau saya remind lagi. Pertama, nanti memang pada saat kita sarapan di hotel karena menunya umum, Bapak Ibu, nanti ada beberapa menu yang sudah direkomendasikan sama Umu Sajat dan Ustadz Fatih. Yang pertama itu telur rebus, yang kedua ikan grill ya, yang ketiga nasi putih atau ada rebus-rebusan. Nah itu insya Allah aman. Jadi Bapak Ibu, menu yang dipilihnya pada saat sarapan di 4 menu tadi. Nah, boleh nggak bawa makanan dari Indonesia? Boleh untuk yang mungkin yang masih boleh tuh olahan ikan ya, tapi dalam bentuk sambal kayak sambal cumi gitu ya. Itu masih boleh. Tapi kalau olahan daging itu nggak boleh ya. Jadi rendang, abon dan seterusnya itu kita nggak boleh masuk gitu Bapak Ibu. Itu untuk sarapan ya. Insya Allah menunya banyak menu yang bisa kita nikmati, cuma memang harus betul-betul dipilih gitu ya. Nah, insya Allah nanti kami juga akan menemani. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti insya Allah kita ada standby di restonya. Terus Bapak Ibu untuk yang sesi free time. Sesi free time tadi sudah disampaikan sama Teh Niken, itu boleh Bapak Ibu mungkin ada yang punya agenda keluarga yang pengen kunjungan ke mana gitu ya, itu boleh dilakukan dengan tadi menginformasikan kepada kami kunjungannya akan kemana saja, itinerary hariannya, supaya kami nanti bisa tetap memantau Bapak dan Ibu sekalian. Atau boleh nggak, saya pengennya ikut sama Ustadz Fatih, boleh juga gitu ya. Mungkin kalau Ustadz Fatih dan Umu eventnya kurang lebih akan ada di Tim Lab Planet, ke Masjid Tokyo Chami, terus ke Ginza ya di tanggal 12-nya. Mungkin di tanggal 13-nya beliau akan kunjungan ke Tokyo Tower. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin belum punya agenda pribadi keluarga, boleh juga gabung dengan beliau. Cuma memang untuk free time ini tadi disampaikan kita tidak menyiapkan guide dan transportasi dan seluruh biaya yang keluar itu nanti biaya pribadi dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu mungkin tambahan dari materi tadi. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya terbatas, sementara 2 pertanyaan dulu boleh ya? Ustadz, Baik, saya Bapak Ibu ada yang... udah raise hand, Pak Ustadz. Oh, oke, mangga Bu Helda. Iya, maaf Ustadz, saya mau tanya, tadi sudah mungkin barusan baru dijelaskan ya. Jadi untuk free time mungkin ada beberapa yang kebetulan anak-anak itu ada yang, maksudnya gini, kalau jalan sendiri banget gitu di awal itu jadi nggak efisien waktu belajar belajar apa mempelajari sistem transportasi dan sebagainya di sana itu jadi kurang efisien, jadi banyak mungkin takutnya banyak nyasar atau dan sebagainya, walaupun itu juga bagian dari ini sih belajar gitu. Jadi tadi saya mungkin ingin minta kalau dari travel itu pas free time itu ada nggak itu itinerary yang bisa diikuti. Jadi mau ikut boleh, mau nggak ikut boleh gitu, Ustaz gitu. Maksudnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita nggak ada ini ya Ustadz ya, nggak ada acara apa namanya fasilitasi misalnya, bukan fasilitasi mungkin diantar atau apa ke Gotemba misalnya gitu. Ke ini ada ini nggak ke sana gitu Ustadz. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, kebetulan saya bertiga, tapi kan anak-anak nggak ikut gitu. Ada kebutuhan untuk pergi ke Osaka gitu karena mau bertemu keluarga gitu. Nah itu apa namanya untuk pemesanan tiket apa namanya bolak-balik itu Shinkansen dan sebagainya itu bisa dibantu nggak ya Ustadz ya itu mungkin terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hilda. Iya Bu, untuk Iten, bila Bapak Ibu di sesi free time mungkin kayaknya
nggak punya agenda khusus dengan keluarga, mau ikut join dengan Ustadz Fatih, boleh juga. Jadi boleh. Nah, insya Allah nanti kita akan banyak tempat yang dikunjungi, termasuk tadi Bu, Gotemba mungkin kita nggak ke situ untuk trip sekarang, karena secara waktu kelihatannya tidak kekejar gitu. Tapi nanti Ibu di free time itu dengan Ustadz Fatih kita akan masuk ke Ginza. Nah di Ginza itu ada Uniqlo terbesar di dunia tuh Bu. Jadi insya Allah di Ginza lebih lengkap daripada Gotemba gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan ke Ginza. Nah untuk ke Osaka insya Allah nanti akan kami bantu untuk pemesanan tiketnya. Jadi nanti Ibu akan kami pandu naik apa ke line mana, nanti kita akan bantu insya Allah. Itu Rencana berarti pada saat sudah free di time ya sana Bu? aja. Iya di free time yang hari sebelum pulang itu, Ustaz. Oh oke. Paling nanti diantisipasi waktu pulangnya aja, karena jam 5 kita sudah harus persiapan ke airport. Bukan yang sebelumnya, bukan Yang yang tanggal 12? yang tanggal 12-nya. Oh oke. Oke, Kemungkinan. boleh. Insya Allah. Itu Nanti nanti mungkin bisa pesan-pesan masih bisa di sana aja ya Ustaz, ya nggak usah bisa dari di sana aja. Nggak usah dari sini, aman. Baik Ustaz. Pasti. Oke. Yang lain ada lagi boleh? Izin Kak Ivan. Oke, boleh ya. Satu lagi pertanyaan boleh. Teh Sari boleh, mangga. Kak Ivan. Oh, oke. Terima kasih Kang Ivan. Kang Ivan, punten ini mau nanya mengenai yang web visit Japan-nya. Mungkin bisa dikasih apa ya? Ininya aja dulu. Panduan di awalnya kira-kira harus buka apa aja. Terus karena ini saya tadi barusan lihat itu ini mungkin banyak yang harus yang dikliknya juga ya. Jadi mungkin kalau yang siap. buat yang awal kayak masih bingung. Tadi juga masih lagi cari-cari idenya juga lumayan agak bingung gitu. Jadi mungkin bisa dikasih panduan awalnya. Ya itu dari Sari itu aja Kang Ivan. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Teteh. Insya Allah nanti kami akan kirimkan video tutorialnya di grup. Jadi nanti bisa dipelajari. Dan kalau perlu bantuan untuk kalau ada yang masih bingung, Bapak Ibu boleh kontak Teh Amin, nanti kita akan bantu dampingi untuk pengisiannya. Nanti kita kirim di grup ya tutorialnya ya. Mungkin satu lagi terakhir boleh? Tadi. Izin Kak Ivan. Mangga pasti Adi. Pertanyaan kami sebenarnya ringan ini. Jadi takutnya jawabannya berat Pak. Karena kami awam untuk di Japan ini ya, sama sekali belum pernah kunjungan, tapi sebenarnya interaksi kami itu di sini itu sebetulnya dengan orang-orang Jepang sebetulnya. Namun kami belum tahu kondisi keadaan di negara sana. Yang perlu kami tanyakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan, seperti isi aplikasi Visit Japan. Itu apakah manual atau ini ya, apakah ngisinya di kapan waktunya, satu. Dan untuk seperti tadi diinstruksikan, kalau kurang jelas nanti bisa baca di buku panduan. Buku panduan itu sudah dikirim soft copy hari-hari sebelum hari ini, atau buku panduan itu book manual yang nanti dibagikan begitu Kak Ivan? Ya. Baik, Pak Setiadi. Insya Allah untuk pengisian aplikasi tadi sudah disampaikan tekniken, ada di buku panduan, dan insya Allah buku panduan akan kami kirimkan selepas technical briefing kita hari ini, dan termasuk nanti video tutorial cara mengisinya juga. Insya Allah nanti akan kami drop di grup supaya Bapak Ibu bisa pelajari. Isiannya sebetulnya mudah, cuman mungkin ada beberapa pertanyaan yang kadang bikin bingung. Nanti insya Allah di tutorial bisa dilihat. Dan kalau ada yang masih bingung juga, Bapak Ibu jangan sungkan, nanti kontak aja ke Teh Amin, nanti kami bantu. Gitu. Baik, tekniken mungkin sebelum ke sesi Ustadz Fatih, tekniken ada yang mau ditambahkan? Oke, Pak. Tadi ada Ibu yang bertanya untuk free time ya, Bapak.
Nanti kan mungkin bisa dipandu oleh Pak Ivan atau guide-nya Pak Ivan nanti bisa info ke Pak Adi guide-nya. Dan untuk mengenai ke Osaka Shinkansen, kalau memang sudah ada jadwalnya, mangga boleh diinfo dari sekarang. Takutnya nanti tiketnya nggak dapat gitu. Boleh juga, boleh Bu Helda, nanti insya Allah diinfo ke TAME, nanti kami bantu orderkan dari jauh-jauh hari. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang free time mungkin baru pertama kali ke Jepang, jangan khawatir karena udah ada pakarnya nih Pak Ivan ya, sama Ustadz Fatih juga yang sudah menjelajah negara Jepang dari ujung sampai ujung gitu kan. Jadi nanti pasti kita pandu Bapak Ibu. Iya, gitu. Siap. Itu sih paling. Baik, Bapak Ibu, insya Allah nanti informasi detail berikutnya kita akan lanjutkan di grup karena waktu sudah mau zuhur ya. Kita akan masuk ke acara berikutnya, sesi Ustadz Fatih dan Umu Sajad. Alhamdulillah beliau sudah join di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz dan Umu kami persilahkan untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Mangga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang banget, rasanya pingin cepat berangkat ya. Nggak sabar bisa jalan bareng sama Bu Elda dan keluarga, sama Teh Sari, Bu Ani, Pak Budi, Pak Setiadi, Bu Hanifah, dan semua yang ada bersama kita. Masya Allah, senang banget. Juga kita hari ini insya Allah juga akan ada Mbak Mega, juga Pak Eko, dan banyak lagi ya yang bareng sama kita. Dan yang spesial ini memang roman trip, jadi memang insya Allah kita akan nemenin banget aspek romantisme keluarga, anak ke orang tua ke anak. Jadi ada value yang kita bawa ya, tidak sekedar jalan-jalan, tidak sekedar menikmati sakura dengan keindahannya dan banyak lagi bunga-bunga lainnya, tapi ada banyak keindahan value Islam yang kita bisa sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang banget hari ini saya bersama belahan jiwa ya, Umu Sajad yang hobinya just tip ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau just tip, silahkan bersama Umu Sajad ditemenin. Ya, makanya bawa tas yang banyak ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu, insya Allah perjalanan kita akan sangat-sangat kita nikmati setiap sesinya, karena tidak ada satu sesi pun yang bisa terbuang sia-sia. Insya Allah saya akan menemani dari seluruh rangkaian. Di bis bisa ngobrol banyak, sambil makan, sambil jalan-jalan. Dan spesial Bapak Ibu, saya kenalkan di sini ada tim saya yang menjadi sahabat saya yang selalu menemani mempersembahkan video-video dan foto terbaik. Ada Uda Ridho, coba diaktifkan mungkin videonya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, minta tolong difotoin siapa ya? Enggak ya. Kita sudah siapkan fotografer profesional ya. Fotografer profesional. Saking kami itu perhatian banget di aspek dokumen ya, di aspek memori. Sehingga Bapak Ibu jangan sungkan. Uda Ridho, orang Minang ya, siap untuk kemudian memfoto, mendokumentasikan semua aktivitas kita. Dan itu akan menambah ya kebahagiaan. Dan Bapak Ibu, beliau sudah menemani saya ke Gunung Fuji, ke Jepang ya, dan beliau sudah menemani saya ke banyak negara juga termasuk umroh. Jadi saya pilih beliau karena kualitas pengambilan foto dan videonya juga berkelas ya. Ini mudah-mudahan membahagiakan Bapak Ibu. Dan satu hal lagi yang saya senangi adalah bahwa perjalanan kita tidak terlalu dingin Bapak Ibu. Ya paling-paling dingin di sekitar Gunung Fuji, masih dingin yang oke lah gitu dibandingkan perjalanan Desember. Dinginnya ekstrim, cukup bersalju dan nggak nyaman banget, tapi ini insya Allah masih cukup nyaman. Dan saya akan mengawal semua perjalanan dari sisi makanan, ibadah, semuanya terkawal. Jadi bismillah, saya hanya ingin menyapa pagi ini, siang ini ya, selamat mempersiapkan perjalanan dan sehat-sehat. Karena perjalanan ini harus sehat dan harus fit ya. Jangan lupa nanti minum ala Nabi Fit Me. Nanti kita bawain. Saya bawain ya, insya Allah. Dan kita bisa menikmati perjalanan. Saya senang banget ada Bu Hilda dan suami beliau adalah kakak kelas saya di IPB. Iya. Nah, kemarin ketemu di masjid,
Saya senang banget, kaget ya beliau bilang nanti kita ketemu ya tanggal 7. Saya kira apa tanggal 7? Emang lah kan saya ikut sama keluarga. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah senang banget saya ya. Juga nanti kita ditemani banyak di sini orang-orang yang dekat banget dalam perjalanan dakwah saya, terutama Teh Sari. Teh Sari sudah lebih dari 10 tahun ya kenal saya, jadi sudah rasanya seperti jalan keluarga semua hari ini ya, Masya Allah. Itu saja mungkin dari saya, sekedar menyapa awal-awal, dan jangan lupa Bapak Ibu, perjalanan ke Jepang adalah perjalanan yang tidak biasa, karena biasanya kalau kita ke negara-negara maju barat dan yang lainnya kita hanya melihat kecanggihan teknologi, tapi di Jepang ini tidak terlupakan, dia menyatukan antara teknologi dan culture budaya yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita akan berkunjung langsung ke Masjid Asolin Yokohama yang sedang dibangun, sehingga Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana lokasi pembangunan masjid kita di sana, dan kita berdoa di sana. Bagi yang ingin menitipkan wakaf langsung di sana juga boleh banget disiapkan dari sekarang atas nama keluarga dan orang tuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sedang dibangun proyeknya, dan insya Allah Desember sudah selesai masjidnya, dan insya Allah belum dibangun saja sudah ratusan orang Jepang asli masuk Islam, apalagi kalau nanti masjidnya sudah jadi ya. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi selamat menikmati perjalanan, dan juga kita sama-sama bermohon nanti bermunajat pada Allah, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, lancar semua di perjalanan, semua jamaah bahagia sekeluarga, karena ini masih Syawal ya. Bagi kami juga agak repot sebenarnya, seminggu setelah Lebaran ngajak ke Jepang coba. Awalnya agak pesimis sih gitu ya, karena Mbak Niken ini nggak mudah Mbak Niken, karena Lebaran tuh orang lagi kumpul sama keluarga. Ini malah bawa keluarga ke Jepang, ini agak-agak ekstrim sih sebenarnya. Tapi ya Bismillah lah ya, kita niatkan aja ya, alhamdulillah full ya. Malah over kuota. Over kuota dan banyak yang masuk, nggak bisa dibuka lagi karena memang kuotanya terbatas hanya untuk sekitar 25 orang saja. Iya. Itu dari saya mungkin. Saya nggak pengen nambahin karena usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah, kami berdua sangat bahagia bisa menemani perjalanan safar Bapak Ibu ke negeri Sakura, ke negeri Samurai, dan Jepang ini menjadi salah satu destinasi yang kami pilih. Kenapa? Bukan karena alasan hanya keindahan alam. Karena kayaknya ada negara lain juga yang nggak kalah bagusnya daripada Jepang, Swiss misalnya, Finlandia, buat Bapak Ibu yang sudah pernah ke Eropa, Australia juga keren banget. Bahkan di negeri kita sendiri, Indonesia juga banyak sekali keindahan alam yang nggak kalah dari Jepang. Tapi kenapa Jepang yang kami pilihkan buat Bapak Ibu semuanya? Karena kami sendiri berdua itu jatuh cinta pada Jepang. Jadi kenapa jatuh cintanya sama Jepang, Ustadz sama Umu? Karena ternyata budaya Jepang itu punya koneksi yang sangat kuat dengan Islam. Dan ternyata Jepang juga punya sejarah Islam yang juga tidak kalah kuatnya. Value ini yang kami dapatkan dalam beberapa kali perjalanan ke Jepang, dan itu yang ingin kami tularkan kepada Bapak Ibu semua. Maka ketika kita memutuskan, apalagi ya negara yang kita mau ajak Bapak Ibu untuk kunjungi selain Mekah dan Madinah ya Bi, gitu. Sarfati langsung bilang gini, Jepang. Kenapa? Karena ada value yang tidak didapat di negara lain dan hanya bisa kita dapat di Jepang, dan itu koneksinya sangat kuat dengan Islam. Jadi nanti kita akan ditemani oleh Ustadz Fatih, mendapatkan banyak tausiah dari beliau di setiap harinya, sampai ada jamaah Bapak Ibu yang kemarin di perjalanan bulan Januari ketika pulang beliau bilang gini, ini jalan-jalan tapi berasa umroh. Jepang rasa umroh. Jepang rasa umroh. Kenapa? Karena sholatnya alhamdulillah terjaga. Kemudian yang kedua kami mendapatkan banyak tausiah dari Ustadz Fatih. Kemudian yang ketiga makanan kami dijamin halal. Yang keempat persaudaraan kami terjaga. Dan yang kelima itu tadi ya, kami bisa langsung melihat progres pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama yang insya Allah akan menjadi masjid Indonesia pertama di kota Yokohama. Jadi ada nilai yang lebih dari sekedar jalan
kepada Bapak Ibu di meeting point adalah shopping bag. Nah, supaya nanti belanjanya bisa banyak ya, dikasih shopping bag sama Ustadz Fatih insya Allah. Insya Allah kita akan berangkat di tanggal 7 seperti yang sudah disampaikan, karena masih ada beberapa hari lagi dan beberapa hari ini, sekitar seminggu ini kita akan berlebaran bersama dengan keluarga. Pesan kami kepada Bapak Ibu semua seperti tadi yang sudah Ustadz Fatih sampaikan, mohon dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, flu, batuk ya, itu juga dihindari, sehingga makanan-makanan sebaiknya dipilih supaya nanti kita bisa berangkat dalam kondisi yang prima, karena kita tidak tahu apakah ini akan menjadi perjalanan terakhir kita ke Jepang ya, tapi bila pun iya, ini akan menjadi perjalanan yang penuh makna buat kita semua dan juga keluarga. Dan kami berterima kasih banyak Bapak Ibu sudah memilih Amazing Journey sebagai teman untuk perjalanan ke Jepang kali ini. Mudah-mudahan kami insya Allah akan memberikan pelayanan terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Saya dan Ustadz Fatih itu siap untuk menemani Bapak Ibu, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kalau mau diskusi, ngobrol dan lain sebagainya dengan senang hati. Kita punya waktu lebih kurang sekitar 7 hari bersama di bus bareng-bareng, dan karena ini memang trip yang premium sehingga kita menggunakan private bus, jadi friendly terhadap manula, dan Masya Allah Bu Helda bawa ibu di sini, Allahu Akbar. Senang banget kita ya Bi ya bisa menemani para Bapak Ibu semuanya di Roman Trip ini, dan semoga kami bisa memberikan pelayanan sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu semuanya. Tapi kami juga memberikan ruang buat Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan nanti sepanjang perjalanan ya, dan juga ingin bertanya apapun terkait dengan perjalanan ini. Setelah Zoom ini kita selesaikan, grup nanti akan kita buka, jadi semua pertanyaan yang ingin ditanyakan supaya nggak bingung gitu ya, itu boleh ditanyakan di grup. Nanti insya Allah ada saya, Ustadz Fatih, ada Kang Ivan yang insya Allah akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan Jepang. Juga nanti insya Allah ada Mbak Niken juga gitu ya. Untuk untuk visit Japan, nanti kita bisa mulai mengisinya di H-3. Biasanya 3 hari sebelum keberangkatan itu sudah bisa kita isi, jadi nggak bisa sekarang memang ngisinya itu nanti di H-3. Karena nanti di situ ada durasi kapan tiba di Jepang, dan itu nggak bisa diisi kalau dari jauh-jauh hari. Jadi nanti H-3 kita sudah mulai bisa mengisi. Kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan, insya Allah lagi-lagi kami akan siap untuk membantu. Begitu. Insya Allah ketemu tanggal 7 di Marugame Udon ya. Kita ketemunya masih di Indonesia, di Udon versi Indonesia. Sebelum kita terbang lebih kurang sekitar 7 jam menuju Jepang. Nggak sabar untuk ketemu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ketemu tanggal 7 di jam 6 sore. Insya Allah di Marugame Udon Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari wajah-wajahnya nih kayaknya udah pada nggak sabar pengen tanggal 7 ya. Tapi kita harus melewati dulu Lebaran. Insya Allah mudah-mudahan safar kita di tanggal 7 ini jadi keberkahan dan Allah berikan kelancaran. Bapak Ibu yang disayang Allah, mungkin supaya barokah forum kita berkenan Ustadz Fatih untuk memimpin doa untuk mendoakan kita semua, terkhusus di penghujung Ramadan, terutama untuk persiapan safar kita nanti di tanggal 7 April. Kepada Ustadz Fatih, mangga. Iya, Bapak Ibu yang disayang Allah, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat, bermohon pada Allah, karena kita sedang berada di penghujung Ramadan, dan Allah menyiapkan ampunan, menyiapkan pahala yang berlimpah di penghujung Ramadan. Maka kita terus bermohon ampunan dan keberkahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah katakan la'allakum tattaqun, orang-orang yang berhasil menjadi orang-orang takwa. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan-kesalahan kami,
dosa kedua orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami. Bimbing langkah kami ya Allah, bimbing hati kami ini ya Allah, bimbing rumah tangga kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusakan, kehancuran, jauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di tempat ini, satukan kami bertetangga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannatun Naim, Jannah Firdaus A'la. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya ghafurur rahim. Ya Allah, kami sebentar lagi berpisah dengan Ramadan. Tersisa pertanyaan, apakah tahun depan kami masih ada ya Allah? Berikan kami kesempatan tahun depan memperbaiki amal-amal kami yang belum sempurna dan terbaik ya Allah. Terima sholat kami, terima puasa kami, terima sedekah, infak, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kami torehkan. Ya Allah, bimbing hati kami dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka imanan la tazazza'u wa saja'atan la talinu wa iradatan la tufharu wa azman la tufallu. Ya Allah, kuatkan keimanan kami, kuatkan kesabaran kami. Ya Allah, anugerahkan kami iman yang tak tergoncangkan ya Rabb. Allahumma rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan kami sekeluarga sejannah sesurgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hatur nuhun, jazakallah Ustadz Fatih, doanya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Bapak dan Ibu sekalian di penghujung Ramadan ini, dan Allah berikan kesehatan ya Bapak Ibu, karena nikmat terbesar yang terkadang kita suka lupa adalah sehat gitu ya. Dan mudah-mudahan selama safar pun nanti selama trip juga Bapak Ibu Allah berikan kesehatan, lancar semua, Amin. Tidak ada kendala apapun, sehingga nanti Bu Ani pulang-pulang dari 10 kilo jadi 100 kilo. Bungkusannya ya. Biasanya gitu Bu Ani itu kalau umroh bawa koper 1, pas pulang beranak jadi 3. Nanti jatah bagasi saya kasih ke Bu Ani, tenang aja Bu Ani. Kenapa Bu Ani terus dibully nih? Iya, Ivan udah tahu ini dapurnya Bu Ani. Padahal ada Bu Eka juga yang juga tidak kalah ininya, tidak kalah semangatnya. Saya mau mention Teteh soalnya mau mention Tesari. Cuma Tesari takutnya udah punya jurus pembalas nanti. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Ya, terima kasih amin. sudah hadir di technical briefing ini. Dan terima kasih sudah percaya sekali lagi kepada Amazing Journey. Mudah-mudahan trip kita bersama Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan kita di dunia ini bagian dari perjalanan kita untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya Allah, untuk semakin menguatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan kelak nanti Bapak Ibu bersama Ustadz Fatih, Bu Ani, Bu Hanifah, Tesari, ya, Pak Budi, dan Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita semua berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama technical briefing ini. Insya Allah informasi lainnya akan kita lanjutkan di grup. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah nanti akan kami bantu semaksimal mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan saum-saum Ramadan kita, Qiyamul Lail Bapak dan Ibu sekalian, semuanya menjadi amal kebaikan kita di penghujung Ramadan ini. Terima kasih. Kami dari Amazing Journey mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi insya Allah di tanggal 7. Bapak Ibu pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ketemu di grup ya, silahkan. Ya, Insya Allah. terima kasih. Kalau mau main ke Alhamdulillah. Bogor boleh Bu Ani. Salam buat Eci ya, Ivan. Insya Allah.